Halo, Pak Timbul. Oke, maaf sinyalnya nggak begitu baik Pak di sini. Oke, langsung saja ya Pak Ranu ya, untuk Ya, menyingkat waktu juga. Oke, oke sudah. selamat sore teman-teman, selamat bergabung dengan kami berdua. Eh, di sini hari ini kita masuk ke materi tata cahaya di dalam ruangan untuk kebutuhan audiovisual. Sudah terdengar Pak suara saya? Sudah Sudah, ya? ya jelas banget. Oke, baik. Next Pak. Oke, apa itu tata cahaya? Khususnya untuk videografi, merupakan seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan supaya kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian. Jadi pengaturan pencahayaan tersebut bertujuan supaya gambar yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan tingkat fokus yang baik. Jadi tata cahaya di sini untuk kebutuhan videografi tidak asal untuk menerangi saja, tapi juga untuk menimbulkan efek-efek tertentu atau menciptakan suasana tertentu ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan pencahayaan di videografi itu sekali lagi tidak cukup hanya untuk mencahayai atau menerangi saja, tapi untuk juga menimbulkan dimensi, efek kedalaman dan sebagainya. Next Pak. Nah, Oke. Jadi fungsi tata cahaya pada videografi antara lain pertama yang tadi sudah saya jelaskan ya, untuk penerangan. Jadi ini adalah fungsi paling mendasar atau yang basic banget dari tata cahaya untuk videografi khususnya ya. Lampu memberi penerangan pada setiap objek yang hendak di-shooting, sehingga intensitas cahaya yang diberikan mampu memberikan tampilan visual yang memberikan kesan tertentu kepada penonton. Tadi sudah saya singgung di depan ya, bahwa fungsi yang paling basic sekali untuk pencahayaan videografi adalah untuk penerangan. Tapi tidak serta-merta hanya penerangan saja, tapi juga untuk nanti ada 3 poin lagi yang akan saya jelaskan. Yang kedua adalah dimensi. Dengan tata cahaya, kedalaman sebuah objek dapat dicitrakan. Dimensi dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari sehingga membantu perspektif tampilan visual karya film atau video. Jika semua objek diterangi dengan intensitas cahaya yang sama, maka akan tertangkap oleh mata penonton menjadi flat atau datar ya. Dengan pengaturan tingkat intensitas serta pemilahan sisi gelap dan terang, maka dimensi objek akan muncul. Jadi pencahayaan nanti untuk kanan, kiri, belakang itu tidak sama ya, powernya tidak sama. Kalau powernya sama, itu akan videomu atau filmmu akan flat atau datar dan cenderung monoton dan akhirnya membosankan seperti itu. Next. Sebentar, Pak. ngelek Pak Timbul. Belum tampil loh. Oh ya, ini Pak Irman sebentar. Ini Pak Irman lagi bicara ke saya. Oke, saya lanjut Pak ya. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Yang ketiga adalah untuk pemilihan. Di tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Jika dalam film dan televisi, sutradara dapat memilih adegan menggunakan kamera, maka sutradara di panggung itu dengan cahaya. Oke, lanjut Pak. Next. Nah, yang keempat atau yang terakhir fungsi cahaya adalah untuk atmosfer atau suasana. Yang paling menarik dari fungsi tata cahaya adalah kemampuannya menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Tata atmosfer digunakan untuk menjelaskan suasana serta emosi yang terkandung dalam suatu peristiwa. Jadi fungsi cahaya tadi ya, itu sekali lagi yang sudah saya singgung berkali-kali di depan, itu tidak serta-merta hanya untuk pencahayaan saja, tapi juga untuk menciptakan efek suasana tertentu, sehingga videomu akan menimbulkan kesan yang menarik dan pesan kalian terhadap video itu akan tersampaikan dengan baik. Next. Oke, jenis cahaya ada natural light dan artificial light. Hampir sama dengan fotografi ya. Pencahayaan itu ada cahaya alam dan pencahayaan buatan.
Oke, untuk natural light merupakan cahaya yang berasal dari alam seperti matahari, bulan, dan api. Untuk artificial light merupakan cahaya buatan yang berasal dari cahaya lampu dilihat dari komposisi tata cahaya yang tampak dalam frame kamera. Jadi ada beberapa skema mendasar ya tentang tata cahaya, yaitu ada key light atau main light atau cahaya kunci atau cahaya utama. Terus ada fill light atau fill in light itu sebagai cahaya pengisi dan backlight sebagai cahaya belakang seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya untuk ketiga skema pencahayaan. Ada berbagai macam skema pencahayaan ya untuk video bahkan untuk film, tapi di sini yang paling basic itu ada tiga ini. Ada key light, fill light, dan backlight atau ada yang bilang rim light. Kalau di fotografi ada yang mengatakan rim light. Oke, jadi masing-masing ini punya motivasi, punya tujuan ya. Kenapa harus disenari seperti itu? Next. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa melihat ya 3 poin utama pencahayaan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk key light, posisi lighting-nya seperti itu, oke. Dan di sini intensitas cahaya yang keluar itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan key light, fill light, backlight itu persentasenya sama, tentu ke gambarnya akan dihasilkan akan monoton. Next, Pak. Oke, di sini di gambar selanjutnya teman-teman bisa melihat ya ada persentase power daripada lighting yang digunakan. Key light taruh ke atas 100%, fill light 50%, dan backlight 20%. Jadi foto atau video yang akan kalian buat, jika pencahayaannya akan rata, itu akan membosankan. Jadi sekali lagi, kalian biasanya kalau siapapun membuat film atau video itu takut dengan bayangan ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin bayangan itu jangan dihilangkan, tapi bayangan itu dikendalikan seperti itu. Karena bayangan itu akan nantinya membentuk dimensi atau nanti membentuk kedalaman. Next. Nah, ini contoh untuk contoh hasil 3 poin utama pencahayaan. Untuk key light ya, teman-teman bisa melihat di foto pertama, itu pencahayaan ada di sebelah kiri model. Itu hanya menggunakan satu lighting. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat arah bayangan yang hitam itu di bawah leher dan di pipi sebelah kanan model. Sedangkan untuk key light, untuk foto kedua itu sudah memasukkan unsur key light dan rim light. Key light yang teman-teman sudah saya singgung itu ada di kiri model, dan rim light atau backlight itu ada di sebelah belakang. Yaitu fungsi rim light atau backlight itu adalah untuk memisahkan antara background dan objek utama, sehingga tidak menyatu ya antara background dan objek utama. Nah, itu yang ketiga, itu sudah memadukan 3 poin pencahayaan. Ada key light, rim light, dan fill light. Nah, di sini penambahan fill light ya, itu teman-teman bisa melihat di pipi sebelah kanan model ya, itu menjadi lebih terang daripada sebelumnya, daripada foto kedua, tetapi intensitas cahayanya itu tidak sebesar pada key light ya. Jadi hanya tipis, persentasenya tipis, dan sekali lagi bayangan tetap ada untuk menimbulkan kedalaman dimensi sehingga gambar atau video tidak datar seperti itu. Next. Oke. Nah, di sini ada juga yang namanya pencahayaan tambahan atau available light. Merupakan cahaya pendukung bila dibutuhkan, dalam tanda kutip bila dibutuhkan saja. Gunanya untuk mempertegas suasana sebuah peristiwa atau adegan. Misal menciptakan suasana malam atau mistis dengan lampu kebiruan. Nah, di sini teman-teman ya, kalau melihat film atau sinetron atau video apapun, drama dan sebagainya, itu adegan malam itu tidak tidak sepenuhnya diambil malam hari. Jadi bisa saat siang disuasanakan seperti malam dan sebagainya itu dengan menggunakan pencahayaan. Jadi di direct di skenario seperti itu. Kenapa malam hari tidak ditampilkan gelap total? Itu otomatis kalau gelap total pastinya akan datar nantinya ya. Teman-teman nanti kalau membuat film atau video bisa manfaatkan cahaya kebiruan untuk menimbulkan efek malam. Oke. Kadang kalau suasana horor menakutkan itu kadang tambah smoke atau asap sehingga cipratan cahaya itu akan terasa sekali sorotnya seperti itu. Jadi kalau di panggung itu ada smoke untuk menimbulkan efek-efek tertentu. Oke. Itu ya teman-teman. Next. Oke, ini sudah tugas Pak Ranu. Oke, untuk tambahannya Pak Ranu naik video. Saya persilakan monggo. Oke, teman-teman, saya tambahkan sedikit materi ya, ada video penjelas. Akan saya putarkan.
Ditunggu bentar. Saya share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, nah, play. Ini nanti videonya akan saya jalankan sambil saya tambahkan ya dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Oke, yang pertama kunci dari lighting yang pertama adalah key ya. Key itu kunci, key light. Jadi di key light ini sebagai sumber cahaya yang paling terang. Kemudian menyorot salah satu sisi wajah ataupun objek, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri bebas. Nah, lampu ini akan menerangi sebagian besar sisi dari objek, kemudian akan terlihat terang. Kemudian ada efeknya. Jadi ketika satu sisi sudah diberikan key light, maka di sisi sebelahnya atau yang berlawanan akan timbul bayangan. Karena kontur dari wajah ini kan berlekuk ya, berlekuk dan dinamis, berbeda-beda ya posisinya. Jadi bagian yang menonjol tentunya di sebelah samping yang tidak terkena kelet akan menimbulkan bayangan. Maka di situ dibutuhkan lampu untuk mengurangi efek bayangannya yang disebut dengan fill light.
Oke, setelah menggunakan fill light, maka sisi sebelah kanan ini tadi yang ada bayangannya, sudah diisi bayangannya dengan cahaya. Sehingga tampilan dari wajah, ataupun muka, ataupun objek bagian depan, yang akan kita syuting, itu sudah terlihat dengan jelas dan sudah terlihat tidak ada cahayanya. Maaf, tidak ada bayangannya. Yang menjadi permasalahan ketika sudah memasang key dan fill, tentunya yang paling kuat key, kemudian cahaya yang agak redup itu fill untuk mengisi bayangan tadi. Kemudian cara mengurangi intensitas, kalau di sini tadi kan pakai 3 kamera yang sama, mereknya sama, maka bisa diturunkan, intensitas dari cahayanya bisa diturunkan. Ataupun kalau tidak ada pengaturan untuk meredupkan cahayanya tersebut, Anda bisa menarik ke belakang. Jadi dijauhkan dengan objek, karena sumber cahaya jauh dari objek maka akan semakin lemah cahayanya, akan semakin pudar. Ataupun Anda bisa menambahkan filter di depan lampu fill sehingga cahayanya lebih redup. Nah, ketika kita sudah menggunakan dua cahaya ini, key dan fill ini, sudah diimplementasikan pada objek yang kita syuting, di sini muncul masalah lagi. Apa masalahnya? Kalau kita lihat di tampilan ini, objeknya seakan-akan itu seperti stiker yang menempel pada tembok. Atau bisa dikatakan hasil video yang kita tangkap dengan kamera itu terlihat flat, datar. Nah, untuk memberikan dimensi ataupun volume, kita tambahkan satu lagi, yaitu lampu yang namanya back atau namanya backlight. Di sini lampunya akan menyorot di bagian kepala dan pundak sehingga akan terlihat antara objek dengan background itu terpisah, ada ruang, ada dimensinya. Kita lanjut ke videonya. Oke, itu tadi ya teman-teman untuk praktek dalam penggunaan key, fill, dan back. Dan perlu diketahui teman-teman, jadi di sini tadi saya sudah di awal sudah mengatakan bahwa ini adalah digunakan untuk indoor ya, digunakan untuk indoor. Maka ini biasanya digunakan untuk acara seperti news atau berita, kemudian untuk kuis yang sifatnya di dalam ruangan ya, atau kegiatan-kegiatan shooting di dalam ruangan. Kemudian untuk tugasnya, ini nanti saya share lagi, saya akan share lagi, nanti untuk PowerPoint-nya akan kami kirim ke grup WA ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa dilihat ya,
tugas mahasiswa di sini adalah buatlah 4 foto dari sebuah objek sebagai berikut. Yang pertama, jadi ini hanya mengaplikasikan seperti yang ada di video tadi, kita praktek kemudian difoto, kita praktek difoto gitu ya. Kenapa menggunakan foto? Karena kalau dalam nanti membuat kalian harus memasukkan ya di sini nanti sudah ada lembar kerjanya, kalau video ya tidak dimungkinkan. Tapi konsepnya sama. Oke, buatlah 4 foto dari sebuah objek sebagai berikut. Nanti objek kalian bisa menggunakan wajah, bisa pakai adik, kakak, simbah, emas, teman atau tetangga. Nah, yang pertama nanti untuk foto pemfotoannya harus di dalam ruangan. Nah, yang pertama objek tanpa lighting, nanti difoto. Yang B, objek plus skylight. Kemudian yang C, objek dengan key dan fill light. Kemudian yang D, komplit, objek dengan key, fill, dan back. Terus yang kedua, posisikan objek di depan background. Posisikan objek menghadap kamera. Gunakan lampu key, fill, dan back secara bergantian untuk memberikan cahaya ke arah muka atau depan objek. Detail tugas, objek yang diambil gambarnya adalah wajah, action figure, benda lain. Kalau saran saya wajah ya. Ketika nanti kamu kesulitan mencari objek yang mencari artis untuk difoto kesulitan, kamu bisa pakai action figure atau benda yang lainnya. Kemudian 3 buah lampu. Gunakan lampu belajar atau lampu HP atau lampu lainnya. Usahakan lampunya berwarna putih atau kuning. Kalau putih, putih semua, kalau kuning, kuning semua. Biar tidak aneh nanti hasilnya. Atau mungkin Anda pakai warna merah ataupun biru. Nah, nanti menjadi efek cahaya malahan. Cahaya efek. Kemudian gunakan kamera handphone atau kamera foto lainnya, silahkan. Kemudian gunakan tripod jika punya. Background bisa tembok atau kertas atau kain bebas. Nah, kemudian tugas kalian di sini adalah mengisi ini. Nama, name, prodi ditulis, kemudian di sini nanti masukkan gambar kalian. Hasil foto ditempelkan di sini, objek tanpa lighting ditempelkan di sini. Terus ditulis komentarnya. Nah, komentar di sini adalah pengalaman kamu ketika melakukan proses pemfotoan dan melihat hasilnya. Nah, dalam pemfotoan objek dan tanpa lighting ini hasil objeknya seperti ini karena ini. Nah, silahkan ditulis apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, silahkan tulis di komentar. Begitu juga dengan objek plus skylight ya. Contoh di sini objek dan skylight, kemudian foto yang dihasilkan terang pada sebagian wajah dan sebagian yang berlawanan menghasilkan bayangan, umpamanya seperti itu. Terus untuk skylight dan fill-light ditulis lagi pengalamannya. Setelah skylight hasilnya seperti ini, saya tambahkan fill-light seperti ini, akhirnya hasilnya objek terlihat menempel di tembok, contohnya seperti itu. Begitu juga dengan penggunaan key, fill, dan back. Nah, setelah kamu menempelkan foto di sini dan komentar di sini, kemudian kamu tulis kesimpulan. Setelah melakukan serangkaian percobaan menggunakan pencahayaan key, fill, dan backlight, saya mendapatkan kesimpulan bahwa lampu ini fungsinya ini, terus tujuannya ini, terus apa lagi yang kamu dapatkan di saat kamu melakukan eksperimen penggunaan lampu key, fill, dan back ini, apapun pengalamanmu, apa yang kamu lakukan, silahkan tulis di sini. Nah, tugasnya cukup sesimpel itu, teman-teman. Saya rasa kalian paham dan ini sangat mudah sekali. Kemudian nanti silahkan dikerjakan dan yang dikumpulkan mulai halaman ini saja ya. Yang bagian atas tadi materi-materi nanti dihapus. Cukup ini saja. Ya. Terus nanti untuk kelas B nanti tak tulis ya, nanti untuk alamat pengiriman tugasnya dan lain sebagainya nanti tak
share di grup WA saja, biar lebih jelas. Itu ya. Monggo Pak Timbul kalau ada tambahan. Pak Timbul? Oke teman-teman, karena Pak Timbul mungkin koneksinya kurang baik. Ini ya. Iya Pak, ini kurang baik di tempat saya ini. Oke, untuk tugasnya nanti untuk kelas B nanti dikirim ke email saya ya. Nanti batasan pengiriman tugasnya H-1 sebelum perkuliahan minggu depan dimulai. Jadi tolong nanti segera dikerjakan karena minggu depan itu jadwal kita sudah masuk pertemuan ke-8 yang nantinya di pertemuan 8 ini nanti kita akan mengadakan UTS ya. Kita akan menggunakan UTS. UTS-nya praktik ya. Tentunya nanti soalnya juga tidak akan sulit ya. Tugasnya hanya seperti tugas-tugas kalian sebelumnya ketika mengikuti mata kuliah ini. Nanti tugasnya kelompok atau mandiri ini baru saya diskusikan dengan Pak Timbul. Insya Allah nanti soalnya akan segera kita share ya. Jadi kalau bisa ya nanti di hari Senin nanti bisa sudah kita share atau Minggu ya. Nanti sudah kita share biar kalian lebih cepat dalam mengerjakannya. Monggo kalau ada tambahan Pak Timbul. Oke, terima kasih Pak Arief Rano. Maaf ya teman-teman, di sini di kampus ada kendala koneksi memang karena persiapan UTBK dan koneksi internet difokuskan untuk komputer yang mau dipakai tes besok Pak, itu Pak, tes besok Senin. Ya. Jadi di Senin. Tempat saya masih biar ini sinyalnya. Tadi ada Pak Asis juga meninjau, ternyata memang ada kendala, memang khusus untuk tes kali ini line internet yang buat selain untuk tes itu memang agak dikurangi seperti itu. Jadi maaf jika sinyalnya nggak baik. Langsung aja ke Pak Rano saja ini daripada nanti putus-putus ini. Oke. Tempat saya. Oke teman-teman, ini untuk materi serta tadi link YouTube yang saya mainkan atau saya play di share screen Google Drive. Sudah saya share ke grup WA, bisa Anda cek. Ya, terus kemudian materi PowerPoint-nya juga sudah saya share di grup WA, silahkan dibaca. Kemudian saya buka untuk diskusi, silahkan kalau ada sesuatu yang masih kurang paham atau masih bingung, silahkan bertanya. Oke, berarti sudah jelas ya? Suhada gimana? Sudah jelas ya? Menghilang Pak. Ya, berarti sudah cukup jelas. Kemudian teman-teman lain yang belum bergabung hari ini di Google Meet, nanti akan saya share untuk link dari rekaman kuliah pada hari ini, biar yang ada kendala sinyal, yang ada yang pulang kampung di perdesaan, di tengah hutan, di atas gunung, nanti suatu saat kalau pengen melihat rekaman kuliah hari ini, biar memainkan sendiri videonya di YouTube. Oke, kalau dirasa cukup, kita akhiri. Tapi sebelum diakhiri, tolong yang belum absen, segera absen ya. Saya mengingatkan kembali, karena
Saya lihat masih ada beberapa mahasiswa yang belum absensi, masih cukup banyak ini. Ada 11 mahasiswa yang belum absen. Ada Yusuf, Reski, Suhada, Rio Antoni, Setiawan, Muhammad Rifani, Putri Gita, Triptofan, Muhammad Ghafur, Muhammad Lutfi, dan Rami Tauli. Ini belum absen, silahkan. Nanti akan saya tutup jam 18 pas. Oke, saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Pak Timbul, oh, ismatu, ya.